Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 2 subtema 2 tentang jenis-jenis dongeng. Marilah mengawali belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat apakah dongeng itu? Baiklah, kita bahas bersama-sama. Dongeng itu merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai moral atau pendidikan. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng ada 6, yaitu pertama, mite, kedua, legenda, ketiga, fabel, keempat, hikayat, kelima, yaitu parabel. Dan jenis dongeng yang keenam adalah dongeng tentang orang pandir. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mite. Mite adalah dongeng yang bercerita tentang kehidupan makhluk halus seperti setan, jin, ataupun dewa-dewi yang biasanya berlatar belakang waktu pada zaman dahulu. Contoh dongeng mite ini adalah dongeng tentang Dewi Sri, terus ada Nyi Roro Kidul. Dongeng mite biasanya memiliki pesan moral mengenai suatu kejadian di antara kehidupan makhluk halus, supaya masyarakat bisa mengambil hikmah dan pesan moralnya. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah dongeng yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat yang berhubungan dengan keadaan atau suatu peristiwa pada saat itu melahirkan asal-usul sebuah tempat atau nama suatu daerah. Contoh legenda adalah ada legenda Banyuwangi, legenda Malin Kundang, legenda Danau Toba, ada Rawa Pening, dan sebagainya. Ketiga adalah fabel. Fabel adalah dongeng atau cerita yang mengangkat tema dunia binatang dan menceritakan bagaimana keadaan mereka layaknya manusia. Dongeng fabel ini ada yang jenaka, humoris, bahkan ada fabel yang terkesan mistis. Contoh dari dongeng fabel adalah Sang Kancil. Tentu kalian sudah tidak asing cerita tentang Sang Kancil ya. Keempat adalah hikayat. Hikayat adalah cerita yang mengisahkan tentang kehebatan dan kisah kepahlawanan seseorang. Biasanya hikayat menceritakan kehebatan seseorang karena kesaktiannya, keunikannya, serta peristiwa menakjubkan yang dialami oleh seseorang tersebut. Contoh dari dongeng hikayat adalah cerita Si Miskin, Sri Rama, dan lain-lain. Ayo kita lanjutkan yang kelima ya. Yang kelima adalah parabel. Parabel ini menjadi salah satu jenis dongeng yang unik. Karena dongeng parabel ini menggunakan perumpamaan yang menggunakan kiasan yang memiliki tujuan untuk mendidik para pendengar atau pembacanya. Contoh dari dongeng parabel ini adalah Sepasang Selot Kulit. Jenis yang terakhir adalah yang keenam, dongeng orang pandir. Dongeng yang keenam ini merupakan dongeng yang memiliki sifat jenaka atau lucu. Dongeng orang pandir ini menceritakan kisah-kisah konyol maupun tingkah laku jenaka dan cerdik dari si tokoh utamanya. Contoh dongeng dari orang pandir ini adalah dongengnya Abu Nawas yang sangat terkenal itu anak-anak. Demikian materi hari ini, semoga kalian sudah memahaminya ya. Mari kita akhiri belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Untuk selalu diingat dan kita lakukan yaitu disiplin 5M.
Pertama, mencuci tangan dengan sabun usai belajar atau beraktivitas. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selamat belajar anak-anak dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.